Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua yang tidak kalah menariknya, yaitu Bapak Imade Yatna. Beliau selaku Direktur Center of Excellence PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Ya, apa yang akan diceritakan nanti, apakah yang disampaikan oleh Pak Made? Pak Made akan membawakan materi tentang embedding teknologi in operational business process to ensure high reliability and excellent progressiveness production. Wah, keren. Silakan. Pagi Pak Made, sehat Pak Made? Sehat Mas Tommy, thank you. Ya, sehat semua. Oke, nih kita berjauhan dulu sebentar ya Pak Made ya. Ya. Tommy Oke, sekarang di sebelah tembok nih Tommy. Oke, Mas Tommy silakan. Oke, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Made untuk menyampaikan materinya. Ya, makasih Mas Tommy. Mungkin langsung aja presentasinya. Sebelumnya mungkin sambil disiapkan presentasinya Mas Tommy dan Panitia kali ya. Terima kasih Mas Tommy. Mungkin pertama-tama saya ingin menyapa ke Pak Rohman dulu ya. Pak Rohman selaku Direktur PT ABI ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kepada saya diberikan untuk memberikan sharing barangkali. Ini mungkin diskusi nanti ya. Dan juga kepada Pak Tri juga selaku Wakil Direktur PT ABI. Dan juga ada di sini Pak Imawan ya dari Trakindo. Dan juga Pak Edi selaku pembicara tadi yang pertama, Pak Syafrin juga nanti pembicara yang ketiga, dan juga seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, walafiat ya. Kita bisa selalu berinteraksi dengan baik. Baik, silakan mungkin next. Ini judulnya Pak Tommy tadi nyebutkan judulnya ini sekali ya. Oke. Tom, mungkin tes sound apakah bagus ya? Dengaran Tom? Ya Pak, masuk suaranya. Silakan Pak. Oke. Ya, saya mulai aja. Mungkin sedikit perkenalan dari saya, mungkin rekan-rekan sekalian ya. Ya, mungkin saya cukup lama sudah bekerja ya. Mungkin lama di PT Vale, mungkin ada yang dari Vale hadir di sini. Kemudian saya sempat di EPC Company di oil and gas, dan terakhir saya bergabung dengan Buma ya. Latar belakang pendidikan saya lulusan ITS tahun 93, udah lama sekali. Oke, next. Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini atau pagi hari ini, barangkali kita sepakat ya bahwa pada saat kondisi sekarang ini ya, di semua mining industry ya, mining company, saya pikir kita dihadapkan pada masalah yang cukup menantang lah ya. Pertama, in term of dalam hal probability dan growth ya. Kalau dilihat ini, saya ambil datanya bahwa dalam 10 tahun terakhir shareholder return-nya sampai bahkan minus ya. Mungkin kalau dibandingkan yang tahun kemarin, kalau kita lihat harga coal kemarin mungkin bagus pada waktu tertentu, tapi over challenging. Gitu. Yang kedua, mungkin rekan-rekan Bapak sekalian dan Ibu semua bahwa mengenai green ya, go green ya, sekarang lagi environmental, lagi getol-getolnya digaungkan, di mana mungkin coal business, coal mining juga dihadapkan dengan masalah ini, sehingga memvalue perusahaan-perusahaan di mining menjadi sedikit lebih rendah gitu ya, atau akan kita dapat pressure daripada sisi environmental ini. Kemudian yang berikutnya barangkali karena si bisnis cyclusnya yang mungkin tidak tentu gitu ya, kadang naik, kadang turun, sehingga perlu secara cerdik bagaimana kita melakukan investment. So ini menjadi penting supaya kita tetap bisa menjaga probability dari company. Nah, itulah tantangan yang ada, saya pikir secara garis besar seperti itu, sehingga perlu ada sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan tema pada pagi hari ini, yang namanya resilience ya. Resilient dalam konteks barangkali bisnis yang pertama, sehingga kita harus melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa memanage profitability daripada company kita gitu ya.
Misalnya bagaimana kita mengoptimize maintenance, ya, yang tadi sangat tepat sekali tema pada pagi hari ini, untuk bagaimana kita bisa lebih tangguh ya dalam hal kita memaintain. Kita saya pikir sebagai PKABI, asosiasi ini menjadi organisasi yang bisa mendukung ini gitu ya. Kemudian juga kita harus membawa operasional kita selain maintenance juga operasional ke high level yang berbeda gitu ya. Bagaimana kita mengimprove tambang kita, operationnya juga. Kemudian of course yang terakhir ada suatu yang harus kita embeddedkan tadi ya, Pak Tommy tadi bilang teknologi harus di-embeddedkan karena kita believe bahwa teknologi akan ke depan membantu kita melakukan kegiatan kita dengan lebih efektif dan efisien gitu ya. Oke. Next, Tom. Ya, saya pikir ini kalau kita kembali ke SMA dulu ya, saya tidak ingin memberikan kuliah di sini. Semua di sini para pakar-pakar maintenance, saya mungkin sedikit aja merefresh waktu kita SMA dulu bahwa apa sih maintenance gitu ya. Ya bagaimana kita selaku maintenance gitu meyakinkan, memastikan aset itu secara terus-menerus melakukan apa yang seharusnya yang kita harapkan gitu ya. Ya PA gitu ya, Mas Tommy mungkin dan teman-teman yang lain di sini gitu. Oke, itulah kegiatan kita sebagai maintenance. Next, Tom. Kalau di maintenance juga ini nggak lama lah ya, bahwa ya kita pasti melakukan repair, restore, replace. Itu adalah hal-hal yang simple. Kalau kita bisa simpelkan ya, kita simplify kegiatan maintenance ada seperti ini, rekan-rekan sekalian ya. Next, Tom. Nah, mungkin setiap kita harus punya strategi ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Setiap perusahaan punya strategi gitu. Bagaimana strategi itu tentu objektif dari strategi itu tentu ingin membuat bagaimana kita menghandle maintenance ya. Nah, maintenance strategi itu bisa kita kategorikan dalam preventive maintenance, predictive maintenance, dan run to failure gitu. Saya pikir strategi kita tuh sebagai maintenance hanya 3 ini aja ya. Kalau kita simplify sekali lagi, saya ingin mencoba simplify, ada namanya preventive maintenance, predictive, tadi Pak Rohman juga mengatakan, dari dulu sudah begini saja, preventive yang time based, kemudian predictive yang based on predictions gitu, run to failures gitu. Nah, yang 2 sebelah kiri yang biru ini adalah kegiatan yang kita rencanakan, dan yang berikutnya adalah yang unplanned maintenance. Bukan berarti run to failure itu jelek loh ya. Nah, misalnya kalau di kendaraan itu wipernya alat berat gitu, kita nggak pernah mengganti based on time gitu kan, kita ada rusak baru kita ganti. Nah sebenarnya disinilah nanti yang saya ingin sampaikan dalam konteks teknologinya, di mana peluangnya untuk kita membuat lebih resilient gitu ya. Next, Tom. Ini mungkin saya bisa adopsi dari Buma, dari perusahaan saya gitu ya, perusahaan kami, framework kita tentu di maintenance saya pikir kita sepakat bahwa objektif kita bagaimana kita mengoptimize capex dan RM cost kita ya, yang kita kaitkan dengan cost BCM dengan menerapkan best in class ya dalam melakukan maintenance strategi dan juga prosesnya. Nah yang tentu ada strategi pilarnya, itu maintenance strateginya, kita mencari cara-cara yang baru, bagi benchmark ke tempat lain, best class-nya apa sih gitu ya, sehingga kita bisa menentukan strategi kita. Nah, kemudian yang berikutnya tentu setelah kita punya strategi, maintenance planning and execution-nya harus betul-betul juga baik, sangat harus baik dan juga dilakukan dengan perfect ya. Strategi bagus, eksekusi nggak bagus, tentu ini akan membuat sesuatu yang tidak balance ya. Yang berikutnya beberapa hal yang menjadi enablers, ya, tentu kegiatan maintenance perlu disupport oleh IT infrastructures, ada data yang perlu kita analisa, people, tadi Pak Edi sudah menyampaikan ya, ada sertifikasi, itu menjadi penting juga gitu. Terus governance yang perlu kita buat juga untuk mengukur bagaimana proses maintenance kita apakah sudah bagus atau belum, sehingga itu bisa memberikan feedback kepada kita untuk melakukan improvement ya. Dan ini common aja ya, ini contoh aja barangkali di perusahaan-perusahaan yang lain tentu mungkin sedikit berbeda, tetapi saya pikir strateginya mirip atau frameworknya tidak akan jauh ya. Oke, next.
Next, Tom. Oke, kalau kita melihat maintenance gitu ya, saya pikir ini adalah dimensi dari, kalau boleh kita lihat, yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan maintenance, yang berkontribusi terhadap sukses tidaknya maintenance yang kita lakukan gitu ya. Di sini ada banyak sekali ya, ada maintenance strategi yang warna hijau, kemudian kita ada maintenance planning and execution, ada infrastructure, ada yang kelompok digital analytic, ada yang people dan governance. Nah, dari dimensi-dimensi ini tentu saya tidak akan bahas semuanya di sini, mungkin nanti di slide berikutnya mungkin saya akan spesifik dari dimensi predictive maintenance dan data collection ya, lebih banyak analitik. Yang lain-lain saya sepakat dunia maintenance sangat kompleks, tidak hanya kita bicara data tetapi ada work environmental, asset planning, kontraktor manajemen juga, karena kita bekerja juga kadang-kadang melibatkan kontraktor, subkontraktor, inventory, dan seterusnya. Tentu ini harus dilihat secara komprehensif, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Oke, next. Nah, ini sangat menarik ya. Mungkin kita sebagai maintenance, kalau ditanya gitu, berapa sih jumlah orang yang diperlukan untuk melakukan kemudian maintenance di tempat kita masing-masing. Kadang-kala kita selalu bilang kurang orang, 1.000 ya masih kurang, 10.000 ya masih kurang gitu. Tapi kadang-kadang 100 ya kita bilang cukup juga gitu ya. Nah, kembali ke dimensi tadi sebenarnya ada banyak faktor gitu ya. Tidak hanya manpower gitu ya. Kadang-kadang kita hanya melihat wah ini kayaknya kurang orang dan selalu gitu kita sebut kurang orang, padahal sebenarnya banyak faktor lain. Sehingga ini dulu joke ini muncul ketika saya masih bekerja di perusahaan yang sebelumnya gitu ya. Wah, Pak Made berapa sih jumlah orang diperlukan? Sekian Pak gitu. Oh, aku kasih lebih aja deh gitu. Kalau begitu kasih lebih, wah ini apakah masih kurang? Kurang Pak gitu. Jadi kita harus menjustify berapa jumlah orang yang pas untuk melakukan kegiatan maintenance ya. Sekali lagi harus kita kaitkan dengan maintenance dimension yang tadi, yang kompleks itu ya. Karena jumlah orang itu tergantung daripada dimensi-dimensi yang lain. Ini hanya untuk ini aja ya, mengingatkan kembali kita di dunia yang kita hadapin sehari-hari, kita selalu bersentuhan dengan kegalauan kita untuk menentukan jumlah orang ya. Oke. Next. Nah, dari tantangan-tantangan yang ada di depan tadi ya, di bisnisnya yang perlu kita kita antisipasi, growth-nya, probability dan seterusnya. Tadi resilient juga kita diskusikan bagaimana kita tetap bisa survive. Gitu. Nah, kita harus merubah cara kita bagaimana kita melakukan maintenance. Saya pikir semua orang arahnya ke sini ya. Semua saya lihat di perusahaan lain semua arahnya ke sini. Kita harus melakukan transformasi. Kalau tidak, kita tidak relevan lagi dalam konteks sekarang ini gitu. Sehingga ini menjadi pilihan yang harus dilakukan oleh semua perusahaan saya pikir ya, bukan hanya Buma tetapi juga saya pikir perusahaan lain juga untuk bisa survive. So, kalau kita tidak melompat, kita mungkin harus akan tidak katanya Pak Tom tidak relevan Tom ya, out of date gitu. Oke. Next. Nah, ini sedikit saya ingin menyampaikan ada beberapa hal tadi Pak Rohman mengatakan ya bahwa di maintenance kita harus melakukan perbaikan, tapi juga di safety dan juga di mining ya. Nah ini saya memang agak shadow yang di safety dan di mine operational karena saya rasa hari ini kita sebagai ahli maintenance di alat berat ya saya fokus ke yang maintenance saja. Tetapi kami di Buma melakukan transformasi, mencoba melakukan cara-cara yang baru dengan menggunakan teknologi di maintenance dan juga di safety serta di miningnya ya. Nah, kita sudah mencoba membuat beberapa produk dan fitur-fitur yang bisa merubah cara kita bekerja. Tetapi dalam hari ini mungkin dalam konteks hari ini saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan dalam hal maintenance. Kami ada dua, ada digital maintenance dan juga predictive maintenance. Barangkali pada
acara peta habis sebelumnya, rekan-rekan sekalian sudah dibagikan juga atau di-sharing juga oleh teman kami mengenai digital maintenance ya. Tapi mungkin waktu itu yang dibagikan adalah proses development-nya sudah, karena kan di dalam teknologi itu kan kita produk itu kita bagi beberapa phase ya. Phase pertama atau MVP 1, MVP 2, kita terus berkembang sampai produk itu mature gitu ya. Sehingga ini adalah sebuah journey untuk kita membuat aplikasi ini atau produk ini siap bisa menghandle most of the issues gitu ya. Ya ini kan terus berkembang karena setiap kita implementasikan, dapat feedback baru, kemudian kita akan perbaiki dan seterusnya. Ya, oke, next Tom. Nah, mungkin untuk menjawab tadi ya, bagaimana kita supaya bisa lebih resilient gitu. Maintenance strateginya, saya pikir ini tadi sudah disampaikan Pak Roman juga bahwa kegiatan kita hanya ini preventif maintenance, predictive maintenance, kadang run to failure ya. Sekali lagi run to failure bukan berarti jelek ya, kadang tergantung kita tergantung asetnya dan nilai asetnya. Kalau memang kita rasa murah ya, entah apa kita plototin gitu ya, biarkan aja fail baru kita ganti, dan risiko daripada alat itu dan juga proses itu nggak besar gitu, bisa kita ignore gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara teknologi, bagaimana teknologi akan membantu gitu ya, teknologi akan membantu ketika kita melakukan perubahan dari preventive maintenance yang time based ke predictive. Gitu. Pergeseran ini tentu ada risikonya, tapi juga ada opportunity-nya. Ya, kebetulan kita tahu di maintenance, terutama alat berat, cost yang terbesar kan di komponen ya, di major komponen. So, dulunya kita lebih banyak preventive maintenance, time based, replacement-nya time based, sekarang kita ke predictive. Kita berusaha prediktif, kita bisa extend life-nya. Ada opportunity, benar, satu sisi, tapi juga ada risk yang bisa berimpact kepada ini juga ya, uang juga gitu. Nah, inilah sebenarnya teknologi bagaimana kita bisa mengambil risiko itu, ya. Teknologi akan membantu kita untuk memitigasi risiko itu ke titik optimumnya. Saya pikir itu kuncinya gitu ya. Di sini sebenarnya ruang improvement-nya, room untuk kita bisa lebih resilient gitu. Karena kan harga batu bara, harga yang lain, mineral yang lain, barangkali nikel dan lainnya juga tidak bisa kita kontrol gitu. Hanya cost yang bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana kita mengendalikan cost adalah salah satu caranya adalah kita mencoba shifting beberapa major spending kita yang cukup besar di sini, tetapi memang ada risiko. Apakah kita bisa memitigasi risiko tersebut? Nah, itu menjadi tantangan kita ya, rekan-rekan. Ya, oke, next. Nah, ini mungkin lebih menekankan kepada yang tadi disampaikan di BUMA. Kita ada dua tadi, digital maintenance dan predictive maintenance. Predictive maintenance yang dengan teknologi yang dalam konteks ini ya. Kalau predictive maintenance yang dulu kita lakukan mungkin sudah kita lakukan, tetapi sekarang mengapa kita harus berani ya untuk melakukan predictive maintenance untuk major komponen misalnya. Why so important? Apa penting gitu ya? Nah, mungkin kita bisa dilihat di sini cost yang terbesar tadi saya sampaikan di major komponen ya. Kita sekarang orang berdasarkan judgment-nya pakai orang. Nah, nanti kita akan lebih banyak pakai teknologi replacement dengan machine learning ya. Frekuensi breakdown berkurang, inventory-nya berkurang, kalau kita bisa planningkan dengan baik ya. Saya pikir ini nggak perlu saya detailkan satu-satu. Next, Tom. Oke, yang berikutnya adalah mengenai predictive maintenance ya. Mungkin ini mengulang lagi dari yang tadi ya. Kita pilih bahwa kalau kita lakukan predictive maintenance dengan bantuan teknologi, beberapa pain point yang bisa kita address, like konsistensinya, datanya bisa langsung capture dari alatnya langsung, mengurangi orang, dan seterusnya ya.
Nah, sehingga nanti kita harapkan dengan adanya teknologi ini kita bisa melakukan predictive analytic, mesin yang akan memberikan estimasi prediksi kapan itu failure, sehingga kita bisa melakukan planning lebih baik. Ya. Oke, next. Ini contoh tampilan Bapak dan Ibu sekalian ya dari mesin predictive maintenance yang kita buat di Buma. Ada ini dashboardnya, kita lihat bahwa ada summary-nya gitu ya. Mungkin yang satu kita bisa lihat overview-nya, bagaimana live-nya, kemudian yang mana harus kita monitor gitu, kita bisa filter yang mana di bawah 500 jam, komponen mana gitu ya. Untuk kita bisa melakukan action gitu ya. Ini contoh tampilan dari satu site, ini mungkin di Binungan ya kalau nggak salah gitu. Jadi kita bisa lihat by site, by type of komponen ya. Next, Tom. Ya, dalam hal predictive maintenance tentu kita perlu banyak data ya. Data kita dapat dari mana? Ya, data yang kita dapat dari unit itu tersendiri, baik yang real time, dapat dari VIMS-nya, VMS-nya, dan dari oil analysis, oil consumption-nya, fuel consumption-nya, semua data, filter card, marine plug, semua kita kumpulkan, kita masukkan dalam machine learning akan memberikan prediksi nantinya untuk memprediksi kapan komponen itu fail ya. Nah, ini contoh aja di unit ini gitu ya. Jadi sebanyak mungkin. Nah, memang challenge kita mungkin nanti bahan diskusi rekan-rekan sekalian bahwa apakah data yang sekarang ini sudah cukup memberikan machine learning itu accurate prediction kan gitu challenge-nya gitu kan. Tentu jawabannya belum 100%, belum 100% akurat gitu ya. Tetapi at least kita sudah bergerak di range yang cukup baik ya. Beberapa kali kejadian mesin memprediksi misalkan ini akan fail di sekian hours gitu. Nah, nanti judgment yang selama ini kita lakukan oleh tim CBM di site mengatakan yes ini cocok, pas gitu. Jadi judgment antara mesin dengan judgment dengan orang itu match benar gitu. Itu tapi ada beberapa memang masih mismatch. Nah, inilah yang mismatch ini yang perlu kita terus cari kenapa, apakah ada beberapa data yang masih missing yang perlu kita feedbackkan ke dalam machine learning kita. Ya, saya pikir gitu. Mas, next. Nah, kalau di digital maintenance, basically kita mendigitize gitu ya, kita membuat otomatis semua. Ini sebenarnya mengotomatikan bisnis proses maintenance gitu. Idenya adalah seperti itu. Kita melakukan inspeksi, kita pakai gadget, pakai handphone gitu ya. Mereka ke lapangan ngecek apa yang dicek. Ada guideline-nya, ada checklist-nya di dalam gadgetnya itu. Kemudian kita melakukan ordering-nya, planning-nya, scheduling-nya, execution-nya, dan dashboard-nya tentu ada di situ. Sehingga jadi satu kesatuan utuh gitu ya untuk teman-teman yang melakukan kegiatan maintenance di lapangan. Yang dulunya kita lakukan secara manual, nah sekarang kita sudah melakukan otomatis. Sehingga quality-nya kita harapkan bisa lebih baik, ya. Sehingga of course nanti belakangannya tentu ujung-ujungnya ke lagging indikator kita bisa berdampak, ya. Penghematan orang sudah lebih cepat, nggak ada lagi lag ini ya informasi di tengah jalan gitu. Oke, next Tom. Nah, ini contoh tampilan daripada digital maintenance yang sudah kita buat ya. Mungkin rekan-rekan sangat familiar dengan ini ya, terutama tim yang frontliner ya. Di sebelah kiri, paling kiri itu adalah rute inspeksinya, sudah kita identifikasi, orang harus melalui poin 1, ngecek poin 2, poin 3, keliling gitu kan, tidak ada yang kelewat. Kita harapkan kualitasnya bagus di situ. Kemudian ada approval-nya, kemudian kita langsung yang part apa yang harus diorder, itu sudah betul-betul akurat ya, dan bisa juga diambilkan gambarnya apa yang hasil inspeksinya di take picture gitu, supervisor bisa melihat, mengkonfirmasi apakah hasil inspeksinya bagus dan seterusnya ya. Next Tom. Nah, mungkin ini adalah slide yang terakhir Pak Tommy ya, rekan-rekan sekalian.
sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa di Buma bukan hanya kita bicara maintenance, tapi juga other thing gitu ya, safety juga kita kerjain, dan juga untuk di miningnya, operasi miningnya. Nah, kita punya tadi be safe, be tech gitu ya. Nah, itulah untuk bagaimana kita menghandle, mencari cara yang lebih baik agar kita lebih resilience gitu. Nah, our dream basically ke depan kita punya suatu grup kecil gitu, akan sekarang memang sudah ada di rumah, masih embrio ya. Kita ingin punya mesin analitik ya di Buma gitu, holistic implementation, menjadi expert di mining, kemudian kita end-to-end integrated solutions di mining ya. Kita akan memberikan support itu dalam konteks ini masih internal support ya kepada tim Buma. Tapi ke depan kita berharap sih gitu ya, ke depan kita bisa memberikan value added kepada perusahaan-perusahaan lain ke depannya. Nah, kita sekarang mungkin Bapak dari rekan-rekan sekalian tahu bahwa Buma juga sekarang sudah kita ekspansi ke Australia ya, kita akan memberikan servis kepada Buma Australia juga di sana gitu. Dari apa yang sudah kita kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa kembali ke tema webinar ini, bagaimana kita bisa lebih resilient khususnya di dalam maintenance. Mungkin itu aja Mas Tommy ya, Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sharing. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan deh, mungkin nanti kita bisa lebih banyak diskusi ya. Terima kasih Mas Tommy. Baik, terima kasih Pak Made atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Tadi saya mencatat 2 poin. Jadi yang pertama ini nyambung juga ini ya, kayaknya pembicara ini udah kompakan ini gitu ya. Jadi yang pertama dimensi maintenance itu harus komprehensif, nggak boleh cuma maintenance doang gitu kan ya. Harus, dan yang penting untuk membentuk dimensi itu harus paham dulu maintenance strategi. Yang kedua, transformasi itu harus dilakukan supaya bisa survive, dan yang pasti harus nyambung secara komprehensif. Tadi Pak Made sudah singgung sedikit teknologi yang ada di